Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kali ini kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait dengan dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan di mata kuliah kewarganegaraan yang akan dipresentasikan oleh Isna Salsabila, Fahimanida Qudsi, Az-Zafarah, Amilah Faidatul Ainaini, dan Fania Azhari Kusanjaya. Sebelum itu, kita membahas terkait dengan latar belakang. Indonesia adalah bangsa heterogen, ras, suku, bahasa, agama, budaya. Dan keberagaman ini bisa menjadi kekuatan pemersatu, namun juga berpotensi memicu konflik. Persatuan dan kesatuan adalah faktor pendukung kedaulatan negara. Perwujudan keamanan nasional adalah syarat mutlak mencapai tujuan nasional. Spektrum ancaman telah bergeser dari tradisional ke non-tradisional dengan daya rusak besar di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa mengatasi segala macam tantangan, hambatan, dan gangguan. Faktor penguat ketahanan nasional adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Artinya, apa yang akan kita bahas di materi ini adalah bagaimana peran dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan dalam sebuah negara ini bisa menjadi salah satu faktor memperkuat sebuah persatuan dan kesatuan negara. Karena dilatar belakangi oleh Indonesia yang heterogen, dari segi ras, suku, bahasa, agama, dan budayanya, maka kita akan membahas bagaimana negara Indonesia ini agar kuat, bisa bersatu dalam kesatuan dan memiliki ketahanan nasional. Ditinjau dari aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, yang mana setiap bagian itu memiliki peran. Maka rumusan masalah atau apa yang kita bahas dalam topik hari ini adalah, pertama, apa pengertian dan peran masing-masing dimensi. Kita akan membahas apa itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan bagaimana peran antar masing-masing dimensi tersebut. Kemudian apa tantangan yang dihadapi, tantangan dari masing-masing faktor tersebut, bagaimana tantangan ideologi, tantangan politik, tantangan ekonomi, tantangan sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dihadapi oleh masing-masing faktor tersebut. Bagaimana keterkaitan antar dimensi, bagaimana keterkaitan antara ideologi dengan politik, bagaimana dengan ekonomi, dengan sosial budaya dan pertahanan keamanan, masing-masing di antara hal tersebut saling berkaitan. Maka tujuan dari apa yang kita bahas pada hari ini adalah kita menjelaskan tentang pengertian dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan, dan kita memahami bagaimana peran setiap dimensi dan kaitannya terhadap stabilitas nasional. Intinya, apa yang kita bahas hari ini adalah kita membahas bagaimana faktor-faktor penguat ketahanan nasional tersebut bisa memainkan perannya di masing-masing peran. Maka yang pertama adalah dimensi ideologi. Dimensi ideologi ini akan dijelaskan oleh saudari Amilah Naimi. Oke, yang pertama di sini ada dimensi ideologi. Pengertiannya yakni sekumpulan sistem nilai yang diyakini suatu bangsa dan digunakan sebagai dasar menata masyarakat dan mengandung nilai-nilai dasar yang hidup di masyarakat dan terkristalisasi dalam falsafah negara. Jadi artinya di sini pengertian dimensi ideologi itu merupakan sistem nilai, keyakinan, dan gagasan dasar yang dapat dianut oleh suatu bangsa ataupun negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, bangsa maupun negara. Dan ideologi ini mencerminkan bagaimana negara atau bangsa itu memiliki cita-cita, pandangan hidup, serta tujuan yang dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan dan perilaku masyarakat. Yang mana di Indonesia ini, ideologi itu berfungsi sebagai dasar filosofis negara yang menjiwai seluruh aspek kehidupan nasional. Untuk fungsinya, yang pertama di sini ada etis atau pedoman nilai dan sikap. Yakni di sini dimensi ideologi itu memiliki beberapa fungsi. Etis di sini yakni memberikan pedoman nilai, moral, dan sikap dalam kehidupan sosial dan bernegara. Kemudian yang kedua, di sini ada fungsi integrasi, yakni menyatukan masyarakat yang beragam agar tetap memiliki arah dan tujuan bersama. Kemudian yang ketiga, ada fungsi kritis. Di sini fungsi ini menjadikan alat untuk menilai
kritis bisa kita pikirkan atau biasanya kita sebut itu biasanya kan untuk menilai seseorang, untuk bagaimana kita bisa memberikan saran untuk koreksi kebijakan atau kondisi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Ada fungsi praksis. Fungsi praksis di sini itu menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah nasional. Kemudian yang terakhir ada fungsi justifikasi, yakni memberikan legitimasi atau pembenaran terhadap kebijakan politik dan tindakan negara. Di sini ada jenis-jenis dimensi ideologi. Di sini ada 4. Yang pertama yakni ada kapitalisme. Kapitalisme di sini menekankan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi dalam bidang ekonomi. Yang kedua ada sosialisme, yakni mengutamakan pemerataan kesejahteraan dan peran negara dalam mengelola sumber daya. Yang namanya sosial, pasti di sini kita tahu bagaimana cara untuk mengutamakan peran negara dalam hal ini. Kemudian yang ketiga yakni ada komunisme, yaitu menolak kepemilikan pribadi dan menempatkan negara sebagai pengendali penuh kehidupan ekonomi dan sosial. Ada liberalisme, yakni menjunjung tinggi kebebasan individu, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dimensi ideologi itu juga ada dimensi utama atau sumber utamanya, yakni yang mana dimensi utama ini itu adalah dasar agar ideologi ini tetap relevan bagi masyarakat ataupun bangsa. Yang pertama, di sini ada realita. Ideologi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang benar-benar hidup dan berkembang di dalam masyarakat, yang mana dia itu bukan hanya sekedar khayalan, tetapi juga bagaimana mencerminkan dari budaya dan kenyataan sosial. Jadi harus benar-benar ada dimensi utama itu dalam realita kehidupan. Kemudian yang kedua yakni ada idealitas. Idealitas di sini yakni mengandung cita-cita, visi, dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Dimensi ini memberikan motivasi dan optimisme bagi masyarakat. Namanya ide atau masukan itu pasti mengandung cita-cita ataupun harapan yang sangat besar bagi dunia yang akan datang nantinya. Yang dimana idealitas ini itu yang nantinya harus kita wujudkan dalam bentuk apapun itu untuk masyarakat sekitar. Normalitas, yakni ideologi itu harus memiliki norma atau aturan yang mengikat secara positif. Jadi artinya di sini ia menjadi panduan perilaku yang jelas bagi warga negara. Fleksibilitas. Fleksibilitas di sini adalah ideologi tidak boleh kaku, yang mana ideologi itu harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, kemudian termasuk iptek, yakni kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya, untuk contoh yang pertama, contoh realitas, yakni nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemudian kemanusiaan, kemudian persatuan, yang mana di sini bersumber langsung dari adat istiadat dan kepribadian asli bangsa Indonesia. Yang kedua, yakni idealitas. Idealitas di sini contohnya yakni Pancasila, yang mana di dalamnya terdapat sebuah tujuan bangsa yang menciptakan keadilan sosial dan masyarakat yang makmur. Kemudian yang ketiga yakni normalitas. Contoh-contoh yang ada di dalamnya atau nilai-nilai itu dapat dituangkan dalam sebuah aturan atau konstitusi yang wajib dipatuhi oleh seluruh rakyat. Kemudian contoh yang terakhir yakni contoh fleksibilitas. Pancasila itu tetap relevan meskipun dunia itu terus berubah, yang mana Pancasila adalah satu kesatuan atau pemersatuan dalam sebuah masyarakat ataupun bangsa, yang karenanya itu dapat dikembangkan sesuai tantangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian dimensi ideologi yang ketiga yakni peran yang ada di dalamnya, peran sebuah ideologi dalam sebuah kehidupan, yakni yang pertama sebagai dasar, yakni fondasi atau landasan utama dari seluruh nilai yang ada di masyarakat. Kemudian peran yang kedua yakni sebagai pengarah. Dan ideologi ini berfungsi sebagai kompas atau norma agar masyarakat itu tidak menyimpang dari tujuan bersama, yang mana ideologi itu sudah dibuat bersama secara kebersamaan,
Berarti bagaimana caranya ideologi ini juga sebagai pengarah atau tujuan kita bersama yang harus diwujudkan secara bersama juga. Kemudian yang ketiga yakni sebagai tujuan. Peran ini menjadikan target akhir atau cita-cita yang ingin kita wujudkan atau yang ingin diwujudkan oleh negara. Kemudian yang terakhir adalah sebagai status hukum. Khusus untuk Pancasila ini itu ditegaskan sebagai dasar negara yang dirumuskan sejak tahun 1945 dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Oke, next akan menjelaskan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait dimensi politik. Menurut beberapa ahli, yang seperti menurut Plato, Aristoteles memandang politik adalah sebagai suatu seni dalam mengatur negara. Menurutnya, politik adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis dalam mengatur kehidupan bersama dalam suatu negara agar mencapai kebaikan bersama. Dan yang kedua, Niccolò Machiavelli memandang politik sebagai perjuangan kekuasaan. Menurutnya, politik adalah dalam mempertahankan kekuasaan. Politik tidak selalu tentang moralitas atau etika, tetapi lebih tentang strategi, manipulasi, dan kekuatan. Dan yang ketiga, Harold Laswell yang memandang politik adalah sebagai alokasi sumber daya. Dalam hal ini, Harold Laswell memandang politik adalah bagaimana keputusan dibuat mengenai distribusi sumber daya yang terbatas, seperti kekayaan, kekuasaan, dan hak-hak istimewa. Dan yang keempat, David Easton, politik sebagai sistem. Menurutnya, alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif bagi masyarakat. Ia melihat bahwasanya politik adalah hal yang berproses yang melibatkan input dan output. Inputnya seperti tuntutan dan dukungan dari masyarakat, sedangkan outputnya seperti kebijakan dan keputusan pemerintah. Dan yang kelima, menurut Hannah Arendt, memandang politik sebagai ruang publik. Dalam hal ini, politik sebagai ruang publik di mana individu-individu dapat berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Dan yang keenam, menurut Charles Smith dan Johann Rawls, politik sebagai konflik dan konsensus. Menurutnya, politik adalah pembedaan antara siapa yang termasuk dalam kelompok kita atau dalam kurung kawan dan siapa dia anggap sebagai ancaman lawan. Pandangan ini menekankan pada aspek konflik dalam politik, di mana identitas kelompok dan kepentingan seringkali menjadi sumber persaingan dan pertentangan. Dan yang ketujuh, menurut Michael Foucault yang mengatakan politik sebagai praktik kekuasaan. Hal ini, kekuasaan tidak hanya terpusat pada negara atau pemerintah, tetapi juga hadir dalam hubungan sosial, institusi, dan bahkan dalam pengetahuan dan wacana. Selanjutnya adalah dimensi politik. Dimensi politik memiliki beberapa hal, seperti liberalisme, konservatisme, dan radikalisme. Saya akan menjelaskan liberalisme. Bagaimana liberalisme ini menekankan pada kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Pemerintahan seharusnya menghormati hak individu dan membatasi campur tangan negara dalam urusan pribadi. Seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan berserikat merupakan nilai-nilai sangat dijunjung tinggi dalam pandangan ini. Dan yang kedua, menurut konservatisme, politik adalah perubahan sosial seharusnya dilakukan secara perlahan dan berhati-hati. Konservatisme cenderung menjaga nilai-nilai tradisional. Kemudian selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme memandang perubahan mendasar dalam struktur politik dan sosial. Penganut pandangan ini memperjuangkan perubahan yang cepat dan drastis dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Definisi ekonomi adalah evaluasi dan pengukuran aspek yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi adalah hal-hal yang mengatur dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam konteks negara, ekonomi mencakup kebijakan dan aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari adanya ekonomi ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kedua,
mewujudkan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi. Kemudian, dalam kegiatannya, seperti produksi yang berarti menghasilkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah menghabiskan nilai dari barang atau jasa. Dalam hal ini, sistem ekonomi yang ada di Indonesia memiliki sistem yang pertama, sistem ekonomi tradisional, dan yang kedua, sistem ekonomi pasar, dan yang ketiga, sistem ekonomi terpusat, dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Indonesia menganut pada sistem ekonomi Pancasila yang menekankan keseimbangan antara peran negara dan swasta serta berorientasi pada keadilan sosial. Kebijakan ekonomi di langkah strategis pemerintah dalam mengelola perekonomian yang meliputi kebijakan fiskal melalui pengaturan pajak dan belanja negara. Yang kedua adalah kebijakan moneter yang melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Dan yang ketiga kebijakan perdagangan untuk mengatur ekspor dan impor. Ekonomi dalam konteks Indonesia mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. Negara berperan aktif dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup yang orang banyak, sekaligus mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Baik, jika disimpulkan dari kedua dimensi ini, politik dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Keputusan politik menentukan arah kebijakan ekonomi, sementara kondisi ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas dan legitimasi politik. Oleh karena itu, sinergi antara politik dan ekonomi menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Baik, berikutnya terkait dengan dimensi sosial budaya akan disampaikan oleh Saudari Azizah Farah. Selanjutnya ada dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya sendiri berarti dalam konteks kenegaraan adalah aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan interaksi sosial, adat istiadat, nilai-nilai, serta pengembangan budi pekerti manusia. Secara sederhana, dimensi sosial budaya ini membahas bagaimana manusia hidup berdampingan, menjaga identitasnya, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Adapun di sini ketahanan sosial budaya yang berarti kondisi dinamis kehidupan sosial bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang sosial, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Hakikatnya ketahanan sosial adalah kemampuan masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial dan mengelola konflik internal secara konstruktif. Kemudian ketahanan sosial berarti mempertahankan nilai-nilai, identitas, dan kepribadian bangsa di tengah arus globalisasi. Adapun peran ketahanan sosial budaya yang sangat krusial dalam stabilitas sebuah negara. Di antara perannya, yang pertama ada sebagai filter atau penyaring. Di era globalisasi, ketahanan sosial berperan sebagai filter untuk menyeleksi budaya-budaya asing yang masuk di negara. Ia bertugas menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai seperti individualisme ekstrim, hedonisme, dan sebagainya agar tidak merusak tatanan sosial dan kearifan lokal bangsa. Peran yang kedua, yakni sosial budaya sebagai perekat atau pemersatu. Ketahanan sosial berperan sebagai perekat yang menyatukan keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketahanan sosial menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan sumber perpecahan. Kemudian peran selanjutnya adalah dimensi sosial budaya sebagai pembentuk identitas. Ketahanan sosial di sini juga berfungsi sebagai menjaga dan mengembangkan identitas nasional seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan sebagainya. Identitas yang kuat adalah modal utama bangsa untuk percaya diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh luar. Masyarakat yang memiliki akar budaya
yang kuat tidak mudah terpengaruh oleh dampak negatif dari globalisasi. Kemudian ada tantangan dimensi sosial budaya. Di era sekarang, ketahanan sosial budaya Indonesia menghadapi berbagai tantangan berat yang dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Tantangan utamanya meliputi yang pertama ada globalisasi. Pudarnya nilai luhur akibat globalisasi. Arus globalisasi membawa nilai-nilai baru seperti individualisme dan materialisme yang mengikis nilai luhur bangsa, terutama gotong royong dan tenggang rasa. Tantangan ini merupakan tantangan langsung terhadap kemampuan filter budaya. Kemudian tantangan yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang lebar antara yang kaya dan yang miskin menciptakan kecemburuan sosial. Kesenjangan ini menjadi penyebab utama yang dapat memicu konflik sosial, kerusuhan, peningkatan kriminalitas, dan sebagainya. Yang secara langsung, kesenjangan ini menyebabkan mengancam keharmonisan sosial. Kemudian tantangan selanjutnya adalah disrupsi digital, hoax dan polarisasi. Penyebaran disinformasi, berita bohong, hoax, dan ujaran kebencian melalui media sosial menjadi sangat efektif untuk memecah belah masyarakat. Tantangan ini menciptakan polarisasi politik dan ketidakpercayaan antar kelompok atau social distrust yang merupakan senjata merusak modal sosial. Tantangan selanjutnya adalah politik identitas dan ekstremisme. Penggunaan isu SARA untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu dapat merobek tenun kebangsaan, yang dimana hal ini menjadi ancaman langsung terhadap peran ketahanan sosial sebagai perekat bangsa. Kemudian tantangan dimensi sosial budaya yang terakhir, yakni lemahnya penegakan hukum. Ketidakadilan dalam hukum dapat menurunkan kepercayaan publik atau public trust. Dan yang seperti ini terjadi saat ketika masyarakat tidak percaya lagi terhadap negara. Mereka menjadi apatis atau mencari keadilan sendiri sehingga tatanan sosial menjadi runtuh. Baik. Berikutnya akan dilanjutkan pada pembahasan dimensi pertahanan dan keamanan yang akan disampaikan oleh Saudari Isna Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dimensi pertahanan dan juga keamanan. Yang pertama yaitu pengertian kewarganegaraan dalam dimensi pertahanan dan keamanan, yaitu wujud tanggung jawab warga negara untuk berpartisipasi aktif, menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan juga stabilitas nasional. Jadi Hankam ini merupakan bentuk kesadaran, kewajiban, dan juga hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau biasa dikenal dengan istilah Sis-Han-Kam-Rata, di mana rakyat menjadi komponen utama, cadangan, dan juga pendukung bersama TNI dan juga Polri untuk melindungi NKRI dari ancaman militer di bidang pertahanan dan juga non-militer di bidang keamanan. Kemudian yang kedua ada cakupan dimensi pertahanan dan keamanan. Jadi dimensi ini dibagi menjadi dua subdimensi yang saling melengkapi, yaitu yang pertama ada pertahanan yang meliputi ancaman eksternal atau militer, dan juga yang kedua ada keamanan yang meliputi ancaman internal atau non-militer. Untuk subdimensi yang pertama yaitu subdimensi pertahanan. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, subdimensi ini terdapat 3 komponen. Itu meliputi yang pertama, komponen utama yang terdiri dari TNI. Ada 3 angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Kemudian yang kedua yaitu komponen cadangan, yang meliputi warga negara terlatih, misalnya resimen mahasiswa atau Menwa atau Komcat. Kemudian yang ketiga yaitu komponen pendukung yang terdiri atas masyarakat sipil yang menyumbang sumber daya, misalnya fasilitas rumah sakit, transportasi, logistik, kemudian profesi, misalnya dokter, militer cadangan atau sebagainya, dan juga informasi intelijen rahasia. Kemudian untuk subdimensi yang kedua yaitu subdimensi keamanan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan konsep Human Security, di sini ada beberapa komponen ya. Yang pertama yaitu komponen
yang berisi komponen utama yaitu terdiri atas Polri yang bertugas mengamankan ketertiban masyarakat dan juga sebagai penegak hukum. Kemudian yang kedua yaitu ada partisipasi sipil melalui Siskamling, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, pembinaan masyarakat, Polmas melalui Babin Kamtibmas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ancaman non militer. Di sini ada contohnya terorisme, cyber attack, konflik sosial, contohnya isu SARA, narkoba dan lain sebagainya, dan juga bencana alam. Kemudian untuk tantangan dari dimensi pertahanan dan keamanan, yang pertama yaitu pada dimensi pertahanan. Pertahanan ini ada ancaman eksternal, contohnya sengketa LCS atau Laut Cina Selatan dan juga separatisme. Ada juga keterbatasan alutsista, jadi Indonesia itu belum bisa memproduksi alutsista sendiri, jadi masih bergantung pada impor, dan juga kurangnya kesadaran generasi muda karena terlalu individualisme. Kemudian yang kedua ada keamanan. Tantangannya yaitu terorisme digital, lone wolf, cyber threat, ransomware 2025, konflik sosial, hoax, SARA, dan juga phishing. Kemudian yang terakhir ada keterkaitan antar dimensi. Jadi dimensi Hankam ini berfungsi sebagai pilar pelindung atau tameng dalam sistem ketahanan nasional yang saling terkait dengan dimensi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama dimensi ideologi sebagai landasan nilai Pancasila untuk motivasi bela negara, dan yang kedua yaitu dimensi politik melalui kebijakan anggaran dan juga regulasi seperti undang-undang Hankam untuk implementasi. Kemudian yang ketiga ada dimensi ekonomi, mencakup pendanaan alutsista dan program keamanan dari APBN untuk stabilitas investasi. Dan yang terakhir yaitu sosial budaya, mencakup membangun solidaritas masyarakat untuk dukungan cadangan sipil dan pencegahan konflik internal. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dimensi ideologi dalam kewarganegaraan menekankan Pancasila sebagai dasar nilai dan pandangan hidup bangsa yang terbuka, fleksibel, dan mengintegrasikan realitas, idealitas, serta normalitas untuk membentuk masyarakat yang berkarakter. Kemudian, dimensi politik mengatur distribusi kekuasaan melalui sistem pemerintahan, partisipasi warga dalam demokrasi, dan kebijakan publik yang menjamin stabilitas nasional. Dimensi ekonomi kemudian ada dimensi ekonomi yang berfokus pada produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya untuk mencapai kesejahteraan yang adil dengan indikator seperti GNI. Kemudian ada juga distribusi pendapatan dan juga biaya tenaga kerja sebagai ukuran ketahanan. Kemudian dimensi sosial budaya membangun harmoni melalui gotong royong, toleransi, pelestarian identitas nasional, dan keadilan sosial untuk mencegah konflik dalam masyarakat multikultural. Dan yang terakhir, dimensi pertahanan dan keamanan atau Hankam melindungi kedaulatan melalui Hankam rata dengan peran warga sebagai komponen cadangan dan pendukung TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman militer maupun non-militer, sehingga kelima dimensi ini saling terkait dalam membentuk ketahanan nasional Indonesia yang holistik, resilient, dan berbasis Pancasila untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berdaulat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.